Mas Burhan, kalau Anda membaca konstelasi politik hari ini, apakah sudah dipastikan per hari ini bahwa Kim Plus itu sudah terbentuk dengan tambahan setidaknya yang kita lihat PKS katanya, kemudian juga PKB yang sudah ada pertemuan Caimin dengan Prabowo semalam. Nasdem juga dong, Pak. Jangan lupa. Ya, sebenarnya Kim Plus ini soal waktu. Yang masih belum pasti adalah plusnya ini siapa saja. Apakah PKB, Nasdem, PKS, atau sekalian plus PD Perjuangan. Dan apakah itu mungkin? Secara politik mungkin. Pertama, karena desain multi partai sistem plus presidensial kita, itu memungkinkan partai pindah ke lain hati dengan sesuka hati. Yang kedua, karena karakter Pak Prabowo sendiri, yang membuka dengan lebar-lebar buat masuknya partai-partai lain untuk bersama dalam pemerintahan ke depan. Nah, saya sebut yang belum pasti plusnya siapa saja, karena bisa saja kerjasamanya di tingkat nasional plus lokal dalam konteks pilkada, atau kerjasamanya hanya di tingkat lokal, tetapi dalam konteks koalisi nasional untuk menopang Prabowo Gibran, belum tentu partai tersebut diajak dalam desain koalisi mendatang. Misalnya PKS. PKS mungkin saja diajak dalam konteks pilkada terutama di wilayah strategis, tapi belum tentu ya masuk dalam skenario koalisi nasional terutama direpresentasikan di kabinet. Jadi bisa juga dua-duanya. Jadi ini yang menurut saya sedang kita saksikan. Saya sendiri berharap sebenarnya koalisi itu tidak mengorbankan satu esensi demokrasi yang paling mendasar, yaitu adanya persaingan. Jadi literatur demokrasi dimanapun itu menyebut fungsi demokrasi yang paling krusial adalah persaingan. Dan kalau misalnya koalisi itu, kesepakatan itu ditempuh dengan menumpuk semua kekuatan ke dalam pemerintahan dan mematikan persaingan, maka demokrasi itu hilang esensinya. Dan potensi itu ada sekarang. Ya, makanya saya termasuk orang yang berharap, terutama dalam konteks jangka pendek, yaitu pilkada, itu jangan sampai masyarakat disuguhi kotak kosong. Karena itu artinya mematikan fungsi persaingan. Ya. Dan ini kegagalan partai politik. Karena partai politik di mana-mana justru menghadirkan persaingan dengan menyodorkan kadernya masing-masing. Dan aneh, ada calon yang elektabilitasnya tertinggi, tiba-tiba tidak mendapatkan tiket. Dan justru RK yang nomor 3 diusung rame-rame. Itu baru kali pertama dalam sejarah Republik ini. Dan menurut saya ada sesuatu ya yang terjadi sehingga Anies, saya sendiri tidak pernah mendukung dia, ya. Tetapi untuk kepentingan demokrasi, dia harus mendapatkan tempat dan kesempatan untuk berlaga. Dan sayangnya ada potensi dia tidak mendapatkan kesempatan berlaga meskipun elektabilitasnya paling tinggi. Jadi menurut saya berilah kesempatan dia berlaga dan kalahkan ia di kotak suara. Dan itulah ya cara paling ksatria dan demokratis dalam rangka menciptakan iklim demokrasi yang beradab. Oke. Mas Burhan, kalau kita tanya ke perwakilan dari PKB atau bahkan PKS sekarang mungkin belum mau sepenuhnya jujur ya soal bagaimana sebetulnya peta politik hari ini untuk Jakarta. Tapi kalau yang dari Anda analisa, Mas Burhan, apakah sebetulnya komunikasi itu, bandul politik itu memang masih sangat dinamis atau sekarang sudah mulai terlihat polanya seperti apa dan ini akan mengerucut betul-betul ke Kim Plus dan akan terjadi kota kosong di Jakarta? Ya, kemungkinan itu besar ya. Tadi nama S yang disebut sebagai calon pendamping RK itu SS yang mengarah kepada PKS. Ya. Ahmad Sahroni itu, Bang Idrus, itu AS, bukan S. Jadi yang jelas kemungkinan besar memang Suswono, ya, nama yang akan disandingkan dengan RK. Dan memang PKS menjadi sangat krusial perannya. Satu, karena basis konstituen PKS itu overlap dengan Anies. Jadi kalaupun toh Anies dapat tiket, kalau PKS bisa diajak mendukung RK, itu pukulan telak buat Anies. Jadi sebenarnya RK atau partai-partai pendukungnya nggak perlu khawatir. Jadi kalaupun toh Anies maju, saya kira dengan dukungan PKS,
berat buat Anies untuk menang. Tapi jangan dikalahkan sebelum dia berlaga. Itu poin saya begitu. Yang kedua, peran PKB itu menurut saya lebih krusial karena kalau misalnya PKB tidak mendukung Anies, maka kemungkinan terjadinya kotak kosong besar karena hanya PDI Perjuangan saja satu-satunya partai yang tersisa dan itu pun tidak cukup kursinya. Jadi peran PKB di sini adalah krusial dalam rangka apakah jadi atau tidak kotak kosong itu berlangsung. Kalau PKB ikut PDI Perjuangan, kemungkinan besar kita punya 2 calon. Tapi kalau PKB bergeser ke koalisi Kim Plus, maka kemungkinan kita hanya menghadapi 1 calon ya, di kotak suara. Nah itu. Nah yang terakhir, karena potensi kotak kosong itu besar, Zilvia, menurut saya harus ada terobosan khusus dari PKS dan PDI Perjuangan. Dan ada komitmen dari Anies. Saya termasuk menyalahkan dia, kenapa dia tidak mempersiapkan jalur perseorangan. Ya. Tetapi karena sudah berlangsung proses tahapan perseorangan, ada cara yang harus dilakukan Anies, yaitu masuk partai. Jadi jangan mau enaknya saja mendapatkan dukungan dari partai tanpa berkeringat ke dalam. Dan itu satu-satunya cara buat Anies untuk mengunci dukungan partai di Jakarta agar bisa berlaga. Entah ke PKS, dan ini saran dari Ahmad Khairuddin, Ketua DPW PKS. Kalau Anies masuk ke PKS, kemungkinan PKS akan mempertimbangkan untuk mendukung Anies. Tinggal mencari wakilnya. Nah, wakilnya mungkin tidak harus Sohibul Iman. Kalau misalnya Anies masuk sebagai kader PKS, wakilnya bisa dari PDI Perjuangan. Atau yang kedua, paketnya tetap Anies Sohibul Iman, tetapi PDI Perjuangan mengorbankan diri untuk mendukung pasangan ini. Meskipun tidak mendapatkan jatah baik sebagai cagup atau cawagup. Nah, dengan cara seperti ini, demokrasi lokal kita akan terjaga. Minimal masyarakat kita tidak disodori kotak kosong, Bang Idrus. Karena prinsip demokrasi itu manusia lawan manusia, bukan manusia lawan kotak seng. Oke. Nah, ini harus langsung ditanggapi itu.